Karena itu, sore malam hari ini saya mau mengajak kita membuka Alkitab untuk melihat bagian-bagian dalam Alkitab tentang seorang ibu. Kita membuka Alkitab kita ke dalam kitab Amsal, pasal yang ke-31. Saya akan membacakan ayat yang ke-10. Amsal 31 ayat yang ke-10. Saudara sudah dapat atau saudara bisa lihat ke depan? Ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin, saudara. Amin, ibu-ibu. Amin, bapak-bapak. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau melihat dalam Alkitab ada begitu banyak ibu-ibu yang luar biasa. Saya nggak bisa mengambil semua sebagai contoh, sebagai suri tauladan, sebagai cermin untuk kita melihat ke dalam kebenaran firman Tuhan tentang seorang ibu. Seorang ibu adalah satu perkataan yang begitu mulia. Seorang anak seringkali lebih cepat bicaranya kalau bilang ma, mama. Dekat sekali dengan kata ibu. Seorang ibu yang memelihara anaknya dari kecil sampai dewasa, memperhatikan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu di dalam firman Tuhan sore ini dikatakan bahwa istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara-saudara, saya selidiki ayat-ayat ini dan kata cakap itu bukan berbicara tentang kecantikan. Kata cakap itu bukan berbicara tentang paras, saudara. Tetapi cakap di sini berbicara tentang pribadi. Pribadi yang luar biasa. Dikatakan bahwa ia lebih berharga daripada permata. Ibu-ibu jangan tegang dong. Santai. Ya, ini hari Mother's Day, kita sebentar ada sedikit acara, tetapi lebih dari itu kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Pertama, saya mengajak saudara melihat Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 20. Ayat 20. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-20. Saudara sudah dapat Kejadian 3 ayat yang ke-20. Saya bacakan buat saudara. Ini satu hal yang pertama yang kita melihat tentang seorang ibu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu ceritanya tentang Adam dan Hawa. Dua manusia ini cikal bakal dari manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Memang ada air bah, ada 8 orang yang selamat, dan dari 8 orang itu baru manusia menjadi banyak dari anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi Nuh adalah turunan Adam dan Hawa. Nah, sebab itu dikatakan bahwa namanya Hawa sebab ibu, dia sebagai ibu dari segala yang hidup. Ada seorang ibu pertama-tama kali ada di dunia ini, namanya Hawa. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat kita petik dari seorang ibu yang bernama Hawa ini? Mungkin ada banyak kali kita melihat bahwa, waduh, kita mau cari-cari hal yang baik dari Hawa ini. Alkitab mengatakan bahwa Hawa tergoda oleh si ular. Lalu kemudian Hawa jatuh di dalam dosa. Lalu Hawa mengambil, memetik buah itu dan melihat buah itu menarik hati. Lalu memetik buah itu dan membawanya kepada suaminya dan mengajak suaminya untuk makan. Lalu kita bilang, kayaknya saudara-saudara, ini sulit untuk mengambil sesuatu yang baik
dari Hawa. Tetapi sore ini saya mau mengajak saudara melihat masih ada sesuatu yang baik dari seorang ibu yang bernama Hawa. Amin, saudara. Walaupun dia dicatat oleh Alkitab melakukan kesalahan fatal di hadapan Allah. Di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6, saudara. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6, saudara lihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara lihat, bagaimana kita mau melihat sesuatu yang baik dari seorang ibu yang bernama Hawa. Tetapi masih ada, saudara. Masih ada sesuatu yang baik dari seorang ibu yang kelihatannya semua di dalam kehidupannya adalah jelek. Tetapi Tuhan memberkati ibu-ibu. Amin, saudara. Amin. Seorang ibu ternyata seorang yang dipilih Tuhan menjadi seseorang yang mulia. Saudara, saya mengajak saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 1. Kejadian pasal 4 ayat 1. Saya bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kita melihat sisi-sisi yang buruk dari kehidupan Hawa. Kalau kita melihat satu persatu, tetapi di dalam pasal 4 ayat 1, waktu dia melahirkan anak, dia bawa nama Tuhan. Amin. Artinya apa? Ibu Hawa ini adalah orang yang punya iman. Mungkin dulu dia mengalami hal yang buruk. Dulu dia mengalami krisis iman. Dulu dia mengalami satu batu sandungan. Dulu dia mengalami masalah-masalah yang sulit di dalam imannya. Tetapi dia bangun lagi. Dia bangkit lagi. Dia tidak mau tergeletak terus. Dia bangkit lagi. Dan pada waktu dia melahirkan Kain, dia katakan, aku telah melahirkan seorang anak dengan pertolongan Tuhan. Saudara lihat di sini apa yang terjadi, saudara. Hawa bawa nama Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, siapapun yang memanggil nama Tuhan, siapapun yang berseru nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Saudara, kalau ada orang berdosa, ada orang bersalah, lalu tidak pernah mau datang sama Tuhan dan bertobat, maka tidak ada pengampunan. Tetapi orang bersalah dan berdosa seperti apapun, kalau dia datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan, dengan berseru memanggil nama Tuhan, dengan memohon pertolongan jamahan Tuhan, saya yakin dan percaya, Allah itu kasih adanya, dan Allah akan memberikan satu pengampunan yang luar biasa. Saudara, apa yang menjadi gambaran bagi Hawa? Seorang ibu. Kata ibu adalah kata yang mulia sekali. Banyak sekali orang melihat dari satu sisi ini tidak ada yang baik yang bisa diambil dari Hawa. Tetapi Alkitab mencatat pasal 4 ayat 1 masih ada yang baik. Hawa punya iman. Amin, saudara. Saudara, mungkin orang mengatakan bahwa nggak ada yang baik dalam diri orang ini. Tetapi iman Anda menutup semua keburukan Anda. Amin. Amin, saudara. Amin. Iman Anda kepada Tuhan Yesus itu yang mencuci bersih semua keburukan-keburukan Anda. Saudara. Para teolog bingung mencari sesuatu yang baik bagi Hawa. Apa yang bisa dipetik? Tetapi satu hal, dia panggil nama Tuhan. Dia tidak mau terpuruk terus di dalam kesalahan fatal yang dia alami. Tertarik hati. Makanya rawan loh ibu-ibu kalau jalan-jalan di toko. Dia melihat buah itu kayaknya menarik hati, makin dekat, dia petik, loh kayaknya enak untuk dimakan, dia makan, bahkan dia bagi kepada suaminya. Tetapi satu hal, semua keburukan Hawa tertutup oleh imannya kepada Allah. Dia panggil nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Ada berapa banyak keburukan yang dapat dicatat di dalam kehidupan kita. Alkitab